Jadi bolo anggur, Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang tidak ada fungsinya. Tapi kenapa Tuhan menciptakan sulur pada tanaman ini? Fungsinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu topik mengenai sulur anggur. Jadi ada banyak pertanyaan dari bolo anggur mengenai sulur. Di antaranya seperti apakah sulur lebih baik dihilangkan atau dibiarkan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sulur itu mengganggu penyerapan nutrisi sehingga nutrisi lari ke sulur. Kemudian pertanyaan yang lain juga, apakah sulur itu menyebabkan jarak antar ruas itu memendek atau malah memanjang. Jadi pada episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai hal tersebut. Apakah sulur itu berfungsi untuk pohon anggur atau malah mengganggu pertumbuhan anggur. Oke, langsung saja kita balik kameranya. Oh iya, sebelumnya jika bolo anggur ada hal yang ingin didiskusikan mengenai sulur, silahkan kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, kita balik kameranya. Oke bolo, kita akan mengambil contoh pada pohon ini, pohon Montidor. Pohon anggur yang berwarna merah. Sebelum kita membahas sulur pada tanaman anggur, kita akan mereview sedikit mengenai pertumbuhan dan juga bagian-bagian dari anggur. Kita tahu sendiri di sini adalah akar, kemudian di sini batang, di sini daun, dan ini tunas-tunasnya, ini tunas-tunas dari tanaman anggur. Dan nanti khusus pada tanaman merambat ada yang namanya ini sulur. Sulur pasti aktif di meristem apikal atau bagian ujung-ujung sini. Dia akan aktif tumbuh seperti itu bolo. Jadi itu adalah bagian-bagiannya, mereview sedikit saja. Kemudian kita akan mereview juga pelajaran dari sekolah, yaitu mengenai pertumbuhan dari tanaman. Jadi tanaman itu ada dua jenis pertumbuhan bolo pada tanaman. Terkhusus kita karena channel ini membahas anggur, kita akan membahas mengenai pertumbuhan pada tanaman anggur. Pertumbuhan ada dua, pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Bedanya di mana? Jadi pertumbuhan primer ini pertumbuhan yang terjadi karena pembelahan sel. Ini terdapat pada meristem primer. Meristem primer yang berada di ujung batang dan juga ujung akar. Jadi pertumbuhan primer itu sel membelah pada ujung-ujung jaringan, baik itu di bagian sini, bagian batang, ujung atas ini membelah kuat dan nanti akan tumbuh. Itu namanya pertumbuhan primer. Bedanya dengan pertumbuhan sekunder, pertumbuhan sekunder itu berlangsungnya di sini. Pertumbuhan sekunder itu terjadi tidak di pertumbuhan primer, tapi pertumbuhan sekunder itu terjadi karena dari pertumbuhan ini. Ketika ini tumbuh, maka yang akan terjadi lama-kelamaan batang ini akan diameternya akan membesar. Diameter dari batang ini, kambiumnya juga akan membesar. Ini yang namanya pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder ini akibat pertumbuhan primer menghasilkan di sini diameter semakin lama semakin membesar dan pohon akan semakin membesar. Itu yang namanya pertumbuhan sekunder. Kemudian ketika pertumbuhan primer, kita lihat bagian-bagiannya. Ada yang namanya meristem apikal. Kenapa saya menjelaskan ini? Nanti ada kaitannya bolo, kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, seperti apakah sulur ini mengganggu pertumbuhan atau malah mensupport pertumbuhan, dan apakah sulur ini menyebabkan nodus antar nodus atau internode ini semakin memanjang, dan juga atau sulur menyebabkan batang ini menjadi semakin besar. Ini nanti akan ada kaitannya. Jadi silakan disimak bersama karena ini nanti akan ada kaitannya bolo. Kita akan meluruskan sedikit pemahaman mengenai sulur yang sering sekali bolo anggur kurang tepat, menurut saya kurang tepat dalam memaknai sulur.
pada pohon anggur. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ini merisistem apikal. Di sini ini namanya nodus. Ini nodus ini bolo. Jadi ketika ini dipotek di sini kan nanti akan seperti ada pembatas. Lah ini di sini ini namanya nodus. Ini nodus dan jarak antar nodus itu internode. Kemudian pada tanaman, terkhusus tanaman yang merambat, kita di sini adalah membahas mengenai anggur, pasti akan ada yang namanya ini sulur. Sulur ini sangat aktif untuk membelah. Pembelahan sel itu dipengaruhi faktor internalnya, itu karena hormon. Hormon yang berperan ada seperti auksin. Auksin itu sangat berpengaruh ketika menentukan arah ini. Ketika matahari sinarnya dari, misal matahari dari sini, maka ini tunas ini akan mengarah ke arah matahari. Itu yang namanya berperan di sana, itu auksin. Jadi mereka mengikuti cahaya, itu auksin. Kemudian ada giberelin, itu untuk pembuahan biasanya. Kemudian sitokinin, asam giberelat, dan juga etilen. Itu beberapa hormon. Kemudian faktor eksternalnya itu seperti air, cahaya matahari, kemudian penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman anggur. Tapi pada tanaman merambat ada yang namanya sulur. Ini apakah mempengaruhi bolo, mempengaruhi pertumbuhan? Oke, kita akan bahas. Kita akan kembali ke sebelumnya. Fungsi dari sulur itu sebenarnya apa? Jadi bolo anggur, Tuhan menciptakan sesuatu, tidak ada yang tidak ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Pada tanaman yang berkayu seperti pepohonan, seperti pohon jati, pohon apapun itu yang pohon kuat, ibaratnya pohon yang berbatang kuat, itu kan rata-rata tidak ada sulurnya. Pohon kelapa dan lain sebagainya itu tidak ada sulurnya. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan sulur pada tanaman ini? Fungsinya apa? Mari kita bahas bersama-sama. Kenapa Tuhan menciptakan pada tanaman merambat itu ada sulur? Kenapa harus ada sulur? Itu pertanyaan paling dasar yang menjawab semua kekeliruan bolo anggur yang membahas mengenai sulur. Apakah sulur mempengaruhi pertumbuhan ini? Oke, kita akan bahas. Kita ambil contoh lainnya. Kita ambil contoh yang ada sulurnya. Sebentar, kayaknya di depan itu ada. Nah, ini kebetulan ada. Ini fungsi sulur itu ini bolo. Jadi kita analogikan itu tangga. Jadi misal bolo anggur ingin menapaki tempat yang lebih tinggi, maka apa yang bolo anggur perlukan? Yang bolo anggur perlukan itu tangga. Fungsi dari tangga itu apa sebenarnya? Fungsi dari tangga itu untuk pijakan, untuk berpijak. Nah, tanaman anggur untuk semakin ke atas secara alamiah itu mencari matahari, itu fungsinya butuh sesuatu untuk sebagai pijakan. Lah, untuk pijakan itu bolo anggur. Jadi anggur itu memerlukan ini sulur. Jadi sulur itu fungsinya adalah sebagai pijakan untuk pohon anggur agar bisa tumbuh dengan baik. Oke, di sini kemungkinan bolo anggur sudah menemukan jawabannya. Jadi sulur itu berfungsi sebagai pijakan. Apakah sulur ini mempengaruhi pertumbuhan? Nah, ini yang unik bolo. Sebenarnya bolo, sulur itu tidak mempengaruhi secara langsung dari pertumbuhan tanaman anggur. Dan sulur ini tidak mempengaruhi jarak internode antar ruas. Jadi sulur itu tidak mempengaruhi jarak internode antar ruas ini. Sulur tidak mempengaruhi, mau ada sulur mau tidak ada sulur, panjang pendek itu tergantung dengan faktor pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Seperti yang tadi kita bahas di awal, seperti hormon yang berperan di dalam pertumbuhan anggur. Selain hormon juga ada faktor-faktor lain seperti nutrisi, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Itu yang paling berpengaruh. Dan untuk memasak fungsinya ini daun
sulur ini tidak berfungsi untuk memasak makanan. Jadi fungsinya itu untuk pijakan. Dia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan secara langsung. Apakah ada pengaruhnya? Ada. Di sini uniknya Bolo. Kenapa Tuhan menciptakan sulur? Fungsi sulur. Kita tahu sendiri. Pohon anggur itu pohon yang merambat. Untuk merambat maka diperlukan yang namanya sulur. Karena ada sulur, sehingga ini saya ambil contoh ini aja. Karena ada sulur sehingga pohon ini kan dapat merambat. Dengan adanya sulur, pohon ini menjadi semakin kuat. Karena anggur itu bukan termasuk tumbuhan yang berbatang kuat, kecuali kalau batangnya sudah coklat. Tetapi batang muda seperti ini bukan batang yang kuat. Beda dengan itu yang saya tanam di sana. Kita ambil contoh yang dekat saja. Jambu madu, jambu air. Itu tanpa sulur itu batangnya sudah kuat. Karena memang dia bukan tipe merambat. Tetapi dengan pohon anggur dengan adanya sulur, ini pohonnya bisa kuat. Maksud kuat dari sini, yang saya maksud kuatnya itu ini tidak gampang goyah. Karena ini lama-kelamaan akan mencoklat dan akan mengkayu. Jadi ini akan menguatkan dari tanaman anggur. Seperti itu Bolo. Dan kita akan ambil contoh lagi. Jadi sulur itu tidak berperan langsung untuk pertumbuhan tanaman, tetapi dengan adanya sulur itu sangat membantu pertumbuhan dari tanaman anggur. Jadi Bolo, kita ambil contoh ini. Nah, ini saya ambil contoh. Kebetulan di sini belum saya ikat. Ini tanaman anggur seperti ini. Ini kan harusnya sulurnya di sini, ke tali rambatan ini. Tetapi karena saya hilangkan sulurnya, jadi pohon anggur ini tidak ada pegangan. Ini pohonnya ini tidak ada pegangan. Kena angin dia akan belok, kena gaya gravitasi dia akan belok dan akan roboh. Apalagi ketika hujan ini akan turun ke bawah. Alhasil lama-kelamaan akan patah. Seperti itu Bolo. Jadi sudah menangkap ya apa yang saya maksud. Jadi ketika pohon anggur ini kan udah takdirnya, kodratnya ini tanaman merambat. Tuhan menciptakan ini untuk memperkuat supaya batangnya ini tidak jatuh, tidak kemana-mana. Jadi ketika ada pegangan seperti ini, pohonnya akan kuat. Ketika Bolo anggur menghilangkan ini, yang kodratnya ini harusnya untuk memperkuat tanaman, tetapi Bolo anggur hilangkan, maka apa yang terjadi? Pohon anggur tidak ada pegangan. Konsekuensinya dari Bolo anggur menghilangkan ini adalah Bolo anggur harus mengikatnya di sini. Gunakan tali ataupun apapun itu untuk mengikat. Fungsinya apa? Supaya nanti tumbuhnya ini optimal. Tumbuh dari batang ini nanti maksimal. Ketika ini pohon ini tidak diikat di sini, baik diikat alami oleh oleh sulur maupun diikat menggunakan tali atau apapun itu, intinya itu pohon anggur punya tempat untuk pijakan untuk tumbuh. Kenapa harus ada tempat pijakan? Ketika pohon anggur ini tidak ada pijakan dan ini merebah, nanti lama-kelamaan di sini tunasnya akan berhenti tumbuh. Seperti itu Bolo. Tunasnya berhenti tumbuh, nanti yang akan tumbuh daerah sini. Daerah sini yang akan tumbuh ke atas. Nanti mereka akan mencari rambatan, mencari pegangan. Jadi Bolo anggur ketika sudah menghilangkan ini, konsekuensinya Bolo anggur harus menata. Nah, seperti itu Bolo anggur. Jadi supaya pohon anggur itu tumbuhnya maksimal, memang harus ada yang namanya rambatan dan harus ada yang namanya pegangan, sesuatu yang mengaitkan atau mengaitkan pohon anggur ini dengan rambatan sehingga dia dapat tumbuh secara optimal. Ketika tidak ada rambatan dan tidak ada pijakan, maka ini tanaman anggur tumbuhnya tidak akan optimal. Saya ulangi lagi Bolo. Ketika Bolo anggur menanam tanaman anggur dan ini tidak dirambatkan, maka nanti pertumbuhannya tidak akan optimal, tidak akan maksimal. Jadi memang kodratnya sulur itu buat pijakan. Sulur tidak berperan langsung untuk pertumbuhan, tidak mempengaruhi penyerapan nutrisi, tidak mempengaruhi pembelahan sel, tetapi dia secara tidak langsung itu fungsinya adalah sebagai pijakan, dan pijakan itu secara tidak langsung akan membuat
pohon anggur ini tumbuh optimal. Seperti itu Bolo. Fungsi dari sulur adalah pijakan. Nah, kemudian itu kan kalau misalkan bolo anggur menghilangkan sulur. Kalau misalkan sulur tidak dihilangkan, apa yang ditakutkan? Oke, kita akan ambil contoh di depan. Ketika bolo anggur tidak menghilangkan sulur, ini saya ambil contoh. Ketika bolo anggur di sini tidak menghilangkan sulur pada tanaman anggur, maka sulurnya akan mengikat batang dari tanaman anggur itu sendiri. Karena dia intinya mencari pijakan, tapi dia tidak melihat mana kawan, mana lawan. Ibaratnya apapun itu yang bisa dijadikan pijakan, maka dia akan mengikat seperti ini. Nah, jadinya batangnya ini akan terikat. Ini terikatnya di daun, kalau terikatnya di batangnya sendiri atau batang dari temannya di sini, maka yang terjadi adalah penyerapan nutrisinya tidak optimal. Makanya itu banyak bolo anggur yang menyarankan ini dihilangkan, karena nanti bukan menyerap nutrisi bolo, bukan menyerap nutrisi, tetapi yang dikhawatirkan nanti di sini akan mengikat batang dari batang anggur yang lain, atau batang dia akan melihat di batangnya sendiri. Nanti pertumbuhannya tidak akan optimal. Seperti itu Bolo, fungsi dari penghilangan ini. Jadi untuk menghindari terjadinya pelilitan oleh sulur itu sendiri. Tapi ya itu, kalau misalkan bolo anggur sudah menghilangkan sulur ini, bolo anggur harus menata, harus diikat seperti ini, supaya ini pohon kokoh dan bisa tumbuh dengan optimal. Beda ketika sulurnya di sini. Nah, ini ada sulur di sini. Ini tidak perlu saya ikat di sini, tidak masalah karena ini sudah ada pegangan. Tapi nanti agak susah ketika bolo anggur melakukan yang namanya pruning, karena ini nanti lama-kelamaan akan mengkayu dan akan kuat. Ketika kecil seperti ini bisa kita potes karena masih lembut, tetapi ketika lama-kelamaan dia akan mengkayu seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia akan mengkayu dan akan susah untuk dihilangkan. Kalau ketika pruning ini menghilangkan ini, nanti sama aja kita double job, double kerjaan. Kalau misalkan tidak ada ini, ada cuma pengikat seperti ini enak kita potong, ini tinggal kita tarik, pengikatnya otomatis lepas. Tetapi ketika ada sulur, ini kita tarik sekuat tenaga, yang ada malah besinya ini akan meleot, akan melengkung. Seperti itu Bolo. Oke, sudah paham sampai sini Bolo? Jadi kita berdiskusi bersama mengenai sulur. Jadi bolo anggur boleh menghilangkan sulur, boleh dihilangkan, boleh juga tidak. Itu bebas Bolo. Jadi sulur tidak mempengaruhi secara langsung mengenai pertumbuhan dari tanaman anggur, karena memang fungsi sulur bukan untuk pertumbuhan secara langsung, dia adalah sebagai pijakan. Nah, tetapi bagi bolo anggur, pecinta tanaman atau bahkan yang sedang demam anggur, itu biasanya pertumbuhan anggur aja dihitung dan tiap hari itu dilihat, pohon anggurku tiap hari tumbuh berapa senti. Itu yang lagi demam anggur biasanya seperti itu, benar-benar diteliti pohon anggurnya, dilihat setiap hari, tiap pagi atau tiap sore hari, dan digaris pertumbuhan itu, sehari tumbuh berapa senti, sehari tumbuh berapa senti. Itu kalau misalkan bolo anggur baru demam anggur seperti itu atau pecinta tanaman anggur, itu pasti pohon anggurnya akan ditata. Ini akan diikat seperti ini, akan diikat. Jadi otomatis kalau bolo anggur seperti itu ya udah dihilangkan saja, karena bolo anggur pasti akan mengikat ini dengan benar dan dengan rapi. Beda hal ketika bolo anggur tidak sempat atau membiarkan pohonnya tumbuh liar. Kalau misalkan tumbuh liar ya udah biarkan saja, nanti sulur akan mencari tempat pijakannya sendiri. Seperti itu Bolo. Tetapi ketika bolo anggur pecinta tanaman anggur atau lagi demam anggur, ya pasti bolo anggur akan menata ini dengan sangat rapi, akan ditata dengan sangat rapi, dan sulur memang harus dihilangkan. Nah, karena sudah ada pijakan, bolo anggur sudah mengikat di sini. Seperti itu Bolo. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Cukup sekian saja. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bolo anggur
tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kita akan berdiskusi bersama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.